Saya harap semua tubuh sehat. Haleluya. Mari kita satu kali minggu ini kita boleh dijumpa talian ini. Saya doalah Tuhan yang akan buka pintu kita boleh di hari kebaktian fizikal. Puji Tuhan. Ya, jadi saya doa semua keluarga appointed jadi semua berhati-hati ya. Lagi Tuhan bagi urapan dan sekeliling itu protection on every family. Perlindungan kepada setiap keluarga. Haleluya. Jadi ini hari saya mau kongsikan itu community community yang untuk rakan-rakan minggu ini. Ya, this is very important. Nah, ini sungguh penting because we have a wrong concept about friends. karena kita mempunyai konsep yang salah tentang maksud rakan ini. Because now the social media, even Facebook, they call friends. How many friends you got on Facebook? Karena di media sosial seperti Facebook, kita juga melihat jumlah daripada kawan-kawan kita yang ada di sana. Saya ingat lebih kurang saya ada 1,000 lah lebih kurang. Tapi I don't know all of them. Some of them I don't even know who they are. Saya bahkan tidak mengenal sepenuhnya akan mereka di sana. But the Bible mention about friends. Alkitab ada mengatakan tentang pertemanan. Lots of time we thought like in the world, or like marriage or romance. Ada banyak kali kita berpikir bila rekan itu sepertinya di dalam perkawinan atau percintaan. Or sometimes we think that we have a sexual relationship and that is a close intimacy relationship. Atau bahkan kita berpikir bahwa di dalam hubungan seksual barulah itu suatu hubungan yang intim. And this is what not God intended, what his meaning for friendship. Ini sebenarnya bukanlah tujuan sesungguhnya daripada Tuhan tentang rekan ini. And we can see a very beautiful example in the Old Testament. Dan kita boleh melihat contoh yang indah di dalam perjanjian lama. In 1 and 2 Samuel, di dalam 1 dan 2 Samuel, we can see Jonathan and David. Kita boleh melihat Yonatan dan Daud. And this is a very great example about a beautiful friendship. Dan ini adalah contoh yang luar biasa tentang persahabatan. So we want to look into 1 Samuel chapter 18 verse 3. Kita melihat di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ketiga, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. And you can see that Jonathan had made a covenant with David. Di sini kita melihat bahwa Yonatan membuat perjanjian dengan Daud. And because Jonathan, he loved David as he loved himself. Dan karena Yonatan ini mengasihi Daud seperti mengasihi diri sendiri. This is similar to what Jesus said that the commandment about the rich ruler asking Jesus what should he do to inherit the kingdom of heaven. Ini sama dengan yang perkatakan oleh Tuhan Yesus ketika ada orang kaya bertanya bagaimana untuk mencapai kerajaan Allah itu. Remember Jesus said, number 1, love God with all your heart, with all your soul, with all your Ingat apa yang strength. dijawab Tuhan kepadanya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihi sesama manusia. And he said the number 2, very important, love your neighbor as yourself. Dan dia juga berkata, kasihilah sesamamu manusia itu seperti dirimu sendiri. So the real friendship, what Bible mentioned is that not just you have friend with someone just have motive or I can make use of you, then I'm friend you. Jadi persahabatan yang sesungguhnya di dalam Alkitab bukanlah hanya pada saat kita merasa kita cocok dengan kawan itu maka kita berkawan dengan This is dia. not what the plan of God. Ini bukanlah rencana Tuhan yang sesungguhnya. We can look into 1 Samuel chapter 19 verse 1 to 4 and 6. Kita boleh melihat di dalam 1 Samuel 19 ayat yang ke-1. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Ayat yang kedua, sehingga Yonatan memberitahu kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. You can see this friendship is very unusual, right? His own father, Jonathan's own father. Kita melihat bahwa persahabatan itu yang mereka lakukan itu persahabatan yang indah, di mana
ayah dari Yonatan itu sendiri, mentioned that he want to kill David. menyebutkan bahwa dia mau membunuh Daud. And Jonathan, because he loved David, Dan Yonatan karena dia mengasihi Daud, and he tried to protect him. dia mencoba danger. untuk melindungi dia dari bahaya. This is the kind of friendship God is talking Ini about. adalah satu bentuk persahabatan yang Tuhan inginkan. Very sadly, nowadays we don't see many of that kind of friendship. Dan sungguh disayangkan saat sekarang ini kita jarang melihat persahabatan yang demikian. And you can see in verse 3 and verse 4. Dan kita boleh melihat di ayat yang ketiga, keempat, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu, aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? And verse 6, Dan ayat yang keenam, Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup ia tidak akan dibunuh. wow, you can see that Jonathan taking the risk Kamu boleh melihat di sini bahwa Yonatan dia mengambil risiko to friend David. untuk menyelamatkan Daud dari pembunuhan. We don't see many of the kind of friendship nowadays, right? Dan kita tidak boleh lagi melihat persahabatan demikian pada masa And then sekarang you ini. can look in 2 Samuel chapter 1. Dan kita juga melihat di 2 Samuel pasal yang ke-1, Yeah. Ayat And yang- verse 26. ayat yang ke-26. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Wow. This verse here saying that Jonathan was killed. Ayat ini mengatakan bahwa Yonatan ini adalah seorang yang sangat ramah kepada And you dia. can see how David respond. Dan bagaimana Daud merespon akan cinta dari Yonatan ini. So today I share this message to you is that I pray that we be able to grab hold of that what God intention for us to make friends. Hari ini saya berkongsi akan firman ini supaya kita boleh tahu bagaimana kita melakukan di dalam pertemanan. Because nowadays we take friendship very lightly. Karena banyak dari kita persahabatan itu kita anggap sangat senang saja. Yeah, one time I met a person that say to someone, to introduce to his friend about me. He said, "Oh, this is my friend." Ada satu kali saya berjumpa dengan kawan saya, dia mengenalkannya kepada temannya, dia berkata, ini adalah kawan saya. Honestly, I not really your friend, but I know you. I just kind of be, oh well, just like, yeah, just know you. Secara jujur sebenarnya saya bukan sahabatmu, saya hanya mengenal kamu saja. Just acquaintance. It's like kind of like, at workplace. Hanya misalnya seperti di tempat kerja saja. Yeah, C.S. Lewis said, few value friendship because few experience it. Seperti yang dikatakan oleh Liu, yaitu persahabatan yang lebih sedikit itu membuat kita merasakan pengalaman yang lebih sedikit. So that's why real friendship, we need to have a real meeting. Jadi persahabatan yang sesungguhnya itu kita membutuhkan banyak pertemuan. And we can see that, we have childhood friends. Kita juga boleh melihat kita mempunyai ada yang mempunyai kawan dari kecil. Or we have make friends when we study at university Ada- or school. Dan kita mempunyai kawan pada saat kita di sekolah atau di university. After we grow older and we move on and we don't have any contact anymore. Dan pada saat kita bertambah dewasa dan kita berpindah tempat, kita tidak mempunyai hubungan lagi dengan mereka. I don't know how many of you still connecting with your old school friends. Saya tidak tahu berapa dari kita yang masih berhubungan dengan teman lama sekolah kita. Not many. Mungkin tidak banyak I lagi. can say I don't have any. Saya boleh berkata saya tidak mempunyai satupun. And very sadly, Dan sangat disayangkan. this is also a sad reality that Ini in our friendship in churches. ini juga kenyataan yang terjadi di dalam gereja sesungguhnya. So that we need to, each one of us, we want to be belong. Jadi setiap dari kita itu kita haruslah dipunyai oleh seseorang. We want to have some kind of, the intimacy with someone that, that we know. Kita harus mempunyai keakraban dengan seseorang yang kita kenal. But the problem is that, that friendship is not just happen like that. Masalahnya sekarang ialah persahabatan tidak terjadi begitu saja.
And we need to have the intentional say, well, I want to friend you. Dan kita butuh untuk secara berterusan berteman dengan seseorang. When you want to have a good close friends with a person, Pada saat kita ingin bersahabat dengan seseorang lebih dekat lagi, is that you be able to tell the person, kita harus boleh memberitahukan kepada orang itu. or someone be able to tell you, Seseorang boleh memberitahukan kepadamu, and you did something really serious in life, kamu melakukan sesuatu yang sangat serius di dalam something's hidupmu wrong. atau sesuatu yang salah, or you gone through some challenges, atau kamu melewati satu cabaran, they can walk together with you. di mana sahabatmu itu boleh berjalan bersamamu. So this is the thing to be a real friend. You got to make up your mind and say, "Yup, I want to friend you." Ini adalah persahabatan sesungguhnya yang seharusnya kita buat bersama. And that's why this month we're talking about the true community. Dan bulan ini kita berkongsi tentang masyarakat yang sesungguhnya. Can't happen just by yourself. Tidak bisa terjadi hanya dengan diri kita sendiri saja. So we need someone to come along and to build life together. Jadi kita membutuhkan seseorang untuk mendampingi kita untuk melewati hidup ini. And so often that God will bring someone Dan kadang Tuhan membawa seseorang kepada kita across your path, melalui jalan hidup kita. and lots of time Dan seringkali it's not that you wanted to be friend with that person. orang tersebut bukanlah orang yang ingin kamu jadikan sahabatmu. And always you think that, oh, this is not the person I want. Dan kamu berpikir ini bukan seorang yang saya inginkan. The truth is, Kebenarannya, sometimes it's God planned that way. terkadang itu adalah rencana Tuhan For bagimu. us to grow. Bagi kita untuk bertumbuh. And we can read in Proverbs chapter 18 verse 24. Dan kita boleh membaca di dalam Amsal 18 ayat 24, ada teman yang mendatangkan kecelakaan tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. In this verse of scripture, it's talking about two types of friendship. Di ayat ini berbicara tentang dua jenis sahabat. So, in the one is a companions, Yang pertama itu seorang pendamping, the friendship of companion. seorang rekan yang mendampingi. In other translation, Dengan terjemahan lain, it's talking about unreliable friends. berbicara tentang seseorang yang tidak bersama-sama denganmu pada saat itu. So, the word say when you have this kind of unreliable friends, you can have a lot of those. Jika kamu tidak mempunyai seorang pendamping yang bersama denganmu, kamu mempunyai banyak teman yang demikian. It will come and ruin your life. Maka itu akan menghancurkan hidupmu. God doesn't want us to look for companions. Tuhan tidak menginginkan kita hanya mencari seorang He said, pendamping saja. but there is a friend that stick closer than a brother. Dia berkata ada sahabat yang melebihi dari saudara. This is a category of the friendship that God is talking about. Ini adalah persahabatan yang dibicarakan tentang oleh Yesus. This category is talking about this kind of friendship is like you're transparent, you open up, you accountable with that person. Persahabatan itu ialah sepertinya engkau terbuka kepada orang itu, engkau boleh menceritakan apapun kepada And you dia. be able to share the deep things inside your heart. Dan kamu boleh membagikan kepadanya hal-hal yang terdalam di dalam hidupmu. This kind of friendship God talking about. Inilah persahabatan yang diinginkan oleh Tuhan. It's not like, oh wow, you just go for movie and you just go hang out, go hiking and just have fun. Bukan seperti kita berteman, kita berlepak bersama, kita menonton pawagam bersama atau sebagainya. God is planning, He's after that we need to have friendship that be able to share Tetapi what's inside you. Tuhan merencanakan seorang sahabat yang di mana kita boleh berbagi apa yang ada di kedalaman hati kita. How many of us we have this kind of friends? Berapa dari kita yang mempunyai sahabat yang demikian? And when you make mistake, they don't despise you. Dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan merugikan engkau. Or they don't look down on you. Mereka tidak akan merendahkanmu. When you are in deep trouble, they are there for you. Pada saat kamu dalam kesusahan, mereka ada di situ bagimu. So that's why the verse say that there is a friend closer than stick closer than the brothers. Jadi itu sebabnya ada dikatakan di sana bahwa ada sahabat yang melebihi daripada saudara. So this is talking about not only just your own family brothers. Ini berbicara bukan hanya tentang saudara kandung kita. I mean, of course we know that the family, your own brother, sister, if you have trouble, surely
without any obligation, they will come and help you. Nah, kita tahu bahwa keluarga kita, saudara kandung kita, pada saat kita kesusahan, mereka akan datang membantu kita. But much closer that the friendship that's outside of your family, that we have some kind of friends. Tetapi ada persahabatan yang di luar keluarga yang juga That sedemikian when you are ada. in trouble, they come and supporting you and voluntary. Di mana pada saat kamu kesusahan, dia akan datang membantumu. Yeah, so it's like, kind of like they come and help you and support you. Nah, mereka datang untuk menolong dan mensupport. So that's why in Proverbs chapter 17, Nah, itu sebabnya di Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang a friend's love at all times. sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. That's what the Bible that intended. They want people, to have the real friendship that love at all time. Nah, seorang sahabat yang sesungguhnya itu menaruh kasih setiap waktu. What it means? Apa maksudnya? It means whether you in good time or bad time. Nah, maksudnya itu baik itu di dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk. Do you have that kind of friends? Apakah kamu mempunyai sahabat yang demikian? They love you, wherever you are. Nah, mereka mengasihimu apapun kamu itu. And he said, and a brother is born for adversity. Dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. So that means when you are in trouble, they are there helping you. Show Yang up. bermakna pada saat kamu dalam kesukaran, maka dia akan datang ke situ menunjukkan dirinya. When there's an emergency, they are there. Dan pada saat keadaan terdesak, dia juga ada di sana. But when you are in the rock bottom, Pada they are saat there. kamu terpuruk, dia juga ada di sana. That's what I call friends. Itu yang disebut dengan This is sahabat. what God, He wants us to have friendship like that. Itu yang Tuhan inginkan, persahabatan yang sedemikian itu. And that's why just now earlier I said that the companions, unreliable friend, you will soon become ruined. Nah, yang tadi seperti yang kita sudah katakan, yaitu seorang pendamping itu yang akan mendampingi kita, tapi tidak pada setiap waktu. But there's a brother stick. But there's a friend stick closer than a brother. Tetapi ada kawan yang melebihi dari saudara yang lekat dengan kita. In other words, we need to choose friends. Dengan kata lain itu kita harus memilih di dalam berteman. Not just anyone say come in, be my friend. Bukan setiap orang boleh saja menjadi teman kita. So we need to pay attention. Jadi kita perlu memperhatikan. Just now, Proverbs 17:17 say. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 17 ayat 17. Say, if you have many of that kind of unreliable friends around you, you're going to be ruined soon. You're going to get destroyed. Jika kamu mempunyai sahabat yang tidak baik, maka kamu akan menjadi hancur. Very sadly, as a pastor, I do see some church member Sangat disayangkan sebagai seorang pastor di dalam sebuah gereja, get involved with friends like that. saya ada melihat jemaat-jemaat yang mereka terlibat dalam teman yang seperti itu. So later on, I'm going to show you the fourth area, how we build the friendship that God planned for us. Saya akan menunjukkan 4 tempat di mana kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yeah, in Proverbs 19:4. Di Amsal 19 ayat yang keempat, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Wow, this is true. Ini benar adanya. I remember one time when I was in New Zealand. Saya ingat satu kali pada saat saya masih di New Zealand. There's a lady who won a lottery. Ada seorang wanita, dia menang lotre. And she had a $1 million prize. She won. Dia menang miliaran dolar. And she says overnight. Dan dia berlayar sepanjang hari. She said a lot of relatives I not even know, far away, they start contact me. Dia berkata bahwa banyak keluarga-keluarga saya yang jauh dari saya itu sekarang datang menghubungi saya. Today we got lots of those kind of people around too. Hari ini banyak orang-orang yang sedemikian di antara kita. When you are wealthy, when you're doing well, you got lots and lots of friends. Pada saat kita dalam keadaan kaya, kita dalam keadaan baik, kita mempunyai banyak kawan. So in Luke chapter 15, you can see the prodigal son. Di dalam Lukas pasal 15 kita boleh melihat anak yang hilang itu. When he wander away from his father, and he spent all the money. Pada saat dia sudah jauh dari ayahnya dan dia sudah menghabiskan seluruh uangnya.
And the Bible he said, got no food. Ada Alkitab berkata bahwa dia tidak mempunyai makanan lagi. Another word, Dengan kata lain, this verse, Proverbs chapter 19 verse 4, seperti yang di Amsal 19 ayat 4, he said, but a poor man is deserted by his friend. orang miskin ditinggalkan sahabatnya. So I pray that you don't have friends like this. Jadi saya berdoa kita tidak mempunyai sahabat yang sedemikian. And you will have friends that whether, when you are in good time or bad time. Dan kamu akan memiliki sahabat baik di dalam suka dan duka. So God, He wants us to build a true intimacy relationship. Jadi Tuhan maukan kita itu mempunyai hubungan yang akrab dengan sesama. But the problem is today, Tetapi masalahnya sekarang ini, social media are so, easy access now. media sosial sungguh senang kita dapatkan. And you know that, just now in Proverbs chapter 19 verse 4, he said, attract many friends. Di Amsal 19 ayat 4 yang seperti dikatakan, kekayaan menambah banyak sahabat. So what happened? We become our own public relationship manager. Apa yang terjadi jika kita sendiri menjadi pengurus bagi diri kita sendiri? So what we do is that we try to make ourselves look good. Apa yang kita lakukan ialah kita selalu ingin supaya penampilan kita itu baik. We put a mask on Kita memakai sebuah topeng. because we want people to like us, to friend us. Karena kita menginginkan orang itu mau berkawan dengan kita. If we share that we got problem, we got issue, Jika kita berkongsi akan masalah kita, so in our thought we say, I will have no friends. di dalam pikiran kita mungkin berpikir saya tidak akan banyak So we mendapat try teman. to kind of create a false image. Maka kita mulai menciptakan gambaran palsu tentang diri kita sendiri. This is very wrong. Ini sungguh salah. And we can see that, nowadays a lot of people, they have lots of friends. Dan kita boleh melihat pada saat sekarang ini banyak orang memiliki sahabat. It's not the real friends that what the Bible mentioned. Tetapi bukanlah sahabat seperti yang diceritakan di dalam Alkitab. And even I see they are, like during this COVID-19 take place, Dan pada saat sekarang pada masa pandemi COVID ini, I read a news saya membaca berita. that even the own family, Bahkan keluarga sendiri, the fathers, got COVID and they're in quarantine. ayahnya itu COVID dan harus karantin. And there's no friends come. Dan tidak ada kawan yang datang menjenguk. Yeah, so they have to put a white flag. Maka dia harus mengangkat bendera putih. I got no one help. Dan tidak ada orang yang menolong dia. So that's why, God, He's intended each one of us Itu to have an intention to build a real friendship. itu sebabnya Tuhan menginginkan kita supaya membangun satu persahabatan yang baik. So in John chapter 15, verse 15, Di dalam Yohanes 15 ayat 15, Jesus said, I no longer call you servant. Yesus berkata, saya tidak akan memanggilmu lagi sebagai hamba. Because servant does not know his master business. Karena hamba itu tidak akan mengetahui apa yang diinginkan oleh tuannya. And Jesus said, instead I call you friends. Dan Yesus berkata, aku memanggilmu sahabat. For everything that I learned from my Father, I have made known to you. Untuk setiap yang saya ketahui dari Bapa akan saya beritahukan kepadamu. And we know Jesus is our master, is our Lord. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan kita, adalah Tuan kita. And but the things in the world, like when the master, the boss that you work for, Dan di dunia ini apabila seorang bos atau tuan, the boss have no obligation to tell you all the details what he want to do in the tuan company. itu tidak mempunyai kewajiban untuk memberitahukan apa yang harus dikerjakan di dalam syarikatnya. Right? Betul? Yeah. Only close friends. Hanya memberitahu orang terdekatnya. So like Jesus said, I no longer call you friend, I'm servant, but I call you friends. Jadi sama seperti yang Tuhan katakan, saya tidak memanggilmu lagi hamba, tetapi memanggilmu sahabat. Friends mean they will share what's in their heart. Sahabat itu bermaksud boleh berkongsi sesuatu. And you can see that when Jesus walked on this earth here, he shared everything to his disciples. Dan kita boleh melihat bahwa pada saat Yesus ada di dunia, dia berkongsi segala sesuatu dengan Nothing murid-muridnya. holding back. Tidak ada yang menahannya. Amen. Amin. So now, we each of us, we need friends.
Nah, kita semua ini kita membutuhkan seorang kawan. And we need to have an intention to go and make one. Dan kita juga secara langsung harus mempunyai seorang kawan. And whether you are married or you are single, Baik itu kita sudah menikah ataupun kita masih sendiri, we all need close friends. kita semuanya membutuhkan sahabat dekat. And we need to cultivate that. Dan kita butuh untuk diperhitungkan di dalam. And we need to be intentional Dan kita juga butuh untuk dikenali, to start and grow friendship. untuk bertumbuh di dalam persahabatan. The four type of friendship that I'm talking about today, that's Ada- what God talking about. Ada 4 jenis persahabatan yang diinginkan yang So dibahas we're going oleh to Tuhan. use Jonathan and David as an example. Dan saya akan mengambil Yonatan dan Daud sebagai contoh. So we can, the number one, Yang pertama, the first is great friendship require great commitment. persahabatan yang baik itu memerlukan komitmen yang baik. Yeah. So when you cultivate the real friendship, Pada saat kamu memperhitungkan sebuah persahabatan yang benar, need to commit. kita perlu berdedikasi. Like Jonathan and David, Seperti Yonatan dan Daud, they make covenant with each other. mereka membuat perjanjian satu sama lain. And they choose to loyal to each other. Dan mereka memilih untuk setia satu sama lain. And they will stick with each other. Dan mereka itu juga satu sama lain membantu. And also, Jonathan and David, they can count on each other. Dan mereka juga boleh bergantung satu sama lain. So, in other words, they know that their friendship with one another is not just a surface relationship. Dengan perkataan lain bahwa persahabatan mereka itu bukan hanya persahabatan yang dangkal This saja. kind of relationship, Persahabatan yang demikian over time, you will get tested. akan diuji. Whether you can be continue faithful or loyal Apakah kamu boleh tetap setia through situation. untuk melewati segala masalah. So when you go through difficult time, Pada saat kamu melewati masa yang you sulit, stick with one another. pada saat kamu boleh tetap melekat satu sama lain, I tell you, the relationship will grow stronger. maka persahabatan itu akan bertambah besar. So that's why the number one, Itu yang pertama, you want to have a real relationship, friendship, untuk mendapatkan persahabatan yang baik itu. you need to commit, Kita memerlukan komitmen, loyal and with one another, commit with one another. setia satu sama lain. Number two, Yang kedua. secondly, great friendship involve great risk. Persahabatan yang baik itu melibatkan risiko besar. What does that mean? Apa maksudnya? And you can see that earlier we read Kita boleh melihat in pada 1 saat Samuel, tadi kita sudah membaca di dalam 1 Samuel, Jonathan's father ayah dari Yonatan told Jonathan, say, I want to kill David. memberitahu Yonatan bahwa dia akan membunuh Daud. And but because Jonathan already make a covenant with David, Dan karena Yonatan sudah mengikat perjanjian dengan Daud, you cannot say, oh, because this is my father, so I just keep quiet. dia tidak dapat berkata bahwa karena ayahku maka saya diam saja. If you die, not my business. Bila kamu mati itu bukan urusan saya. And you know that person going to die, Dan pada saat kamu tahu orang itu akan mati, and you just keep quiet. dan kamu hanya berdiam diri saja, And this is not friend. itu bukanlah kawan. Yeah, if there's a real good friends, Jika itu adalah sahabat yang sejati, they involve great risk. maka kita akan terlibat di dalam resiko besar bersama. Yeah, I know, like it's not easy. Saya tahu tidak senang. I remember one time Saya ingat pada satu ketika I saw this person, good friends, saya berjumpa dengan seorang teman, and I see that if they continue going through this path, it's going to be facing this destruction. jika dia melewati masalah ini maka dia akan terlibat di dalam suatu. But I tell the truth to this person, Tetapi saya memberitahukan yang sesungguhnya kepada orang ini. and I know it's a risk. Saya tahu akan menghadapi bahaya. If the person doesn't take it well, Bila seseorang ini tidak mengambil masalahnya dengan benar, I will lose the friendship. maka saya akan kehilangan persahabatan But itu. at the end, Tetapi pada akhirnya the person orang tersebut doesn't want to take my advice. tidak mau mengikuti The apa yang saya katakan, So I risk the sacrifice of the relationship. maka saya sudah berkorban atas persahabatan saya ini. So you can see that Jonathan, Jadi kita boleh melihat Yonatan, he had to inform David. dia itu melibatkan Daud Say, my father want to kill you. dan berkata, Daud, ayahku mau membunuhmu. You just imagine that if
King Saul, the father, know that Kamu bayangkan saja Raja Saul itu tahu his father will kill him. bahwa Daud ini akan dibunuh. You just imagine his father is a king. Bayangkan bahwa ayahnya itu seorang raja, He can lose everything. dia akan kehilangan segalanya. So friendship sometimes take risk Jadi persahabatan itu terkadang itu mengambil satu resiko and sacrifice. dan pengorbanan. Amen. Amin. So I pray Jadi saya berdoa that we will be able to find friends like that, kita boleh mendapatkan sahabat yang sedemikian willing itu, to take risks. yang mau terlibat di dalam resiko. The third thing, Hal yang ketiga, the great friendship persahabatan yang baik include God. menyertakan Tuhan. God has to be in it. Tuhan ada di dalamnya. And this is very important. Ini sungguh penting. You can see Jonathan and David, Kita boleh melihat Yonatan dan when Daud. they renew their friendship before God, Mereka menyatakan sahabat mereka kembali itu di hadapan Tuhan. and you know that when David was facing danger, Pada saat Daud menghadapi bahaya, you know that Jonathan will use God's word or promises to encourage him. Yonatan menggunakan perkataan-perkataan Tuhan yang membangun untuk memberi galakan kepada Daud. I'm not asking you don't make friends with a non-Christian, Saya tidak bilang kamu tidak boleh berkawan dengan orang yang bukan Baik. Kristen. it's a plus if you make a close friendship, that one who is knowing God, who love God. Tetapi adalah lebih baik kita berteman dengan seseorang yang juga mengenal Tuhan. So when you're down, you'll be able to help each other to grow strong. Jadi pada saat kamu jatuh, kamu akan diangkat beserta. This is also like marriage. Ini sama juga dengan You perkawinan. can see the marriage that both party are following of Christ, follower of Christ. Kita boleh melihat bahwa bila di dalam perkawinan itu menyertakan Tuhan di dalamnya, And when they encounter difficulty, pada saat mereka menghadapi they kesulitan, have God in them to help them through. maka mereka mempunyai Tuhan yang akan membantu mereka melewati semua itu. Most likely their marriage will stay. Dan perkawinan mereka itu boleh But when you dipertahankan. see people who don't follow Christ, Dan bila kita melihat orang yang tidak mengikut Tuhan, when they face difficulty pada saat mereka menghadapi kesusahan or conflict, atau masalah, they walk away and give up maka mereka pergi menjauh dan because menyerah. they don't have the fear of God in them. They don't have fear of God in their heart. Karena mereka tidak mempunyai hati yang takut kepada Tuhan. So, another word, Dengan kata lain, when you want to make a close friendship, pada saat kamu ingin membuat persahabatan yang baik, choose someone who love God. kamu pilihlah orang yang Amen. mencintai Tuhan. Amin. Yeah, that's going to definitely will help. Itu akan membantumu. The fourth one, Yang keempat, I'm going to close. saya akan menutup. Great friendship reflect great love. Persahabatan yang baik akan memantulkan kasih yang besar. Yeah, if there is a love in between Jika ada satu the pantulan, relationship, kasih daripada perhubungan, whatever circumstances you go through, apapun masalah yang sedang kamu lewati, you'll be able to stick on to one another. kamu akan boleh terus melekat satu sama lain. So that's why the prophets say there is a friend who stick closer than a brother. Jadi seperti yang diperkatakan di dalam Amsal bahwa ada sahabat yang lebih daripada In other saudara. words, there's a love relationship in it. Dengan kata lain bahwa ada kasih yang besar di dalamnya. I mean, you can read in 1 Samuel, 2 Samuel, you can look at David and Jonathan relationship. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel, kita boleh melihat hubungan di antara Yonatan dan Daud. You know that they gone through different kind of circumstances. They still stick with one another. Mereka melewati berbagai macam masalah, tetapi mereka tetap melekat satu sama lain. At the end, Dan pada akhirnya, you can see that Jonathan was killed in the battlefield. kita boleh melihat bahwa Yonatan ini kemudian dia mati di dalam peperangan. And you can see how David mourned for Jonathan. Dan betapa Daud berduka atas kehilangannya atas Yonatan. So you can see the relationship is not just based on just word, but based with really, they're really involved with loyalty, sacrifice. They are not compromise and emotional attachment. Jadi kita boleh melihat bahwa persahabatan mereka yang terjalin itu melibatkan segala sesuatu atas perasaan mereka dan segala yang ada itu. We can see Jesus. Kita boleh melihat Yesus. He expressed his great affection for us. Dia mengekspresikan kasihnya itu bagi kita. He giving up his life on the cross.
Dia memberikan hidupnya bagi kita di atas kayu salib. so that we can become friends with God. Sehingga kita boleh menjadi sahabatnya Tuhan. Jesus don't need to do that, Tuhan tidak perlu melakukan hal itu. but because he loved you and me, Tetapi karena dia mengasihimu dan he saya, treasure dia merasakan berharga. that he love us, Dia mengasihi kita. even those we hasn't known him. Bahkan pada saat kita masih belum mengenal Maybe dia. we reject him, Mungkin kita menolak dia. but because he loved you, Tetapi oleh karena dia mengasihimu, so he came maka dia datang and sacrificed dan mengorbankan dirinya at the cross di atas kayu salib. so that we can become friends. Sehingga kita With God. boleh menjadi sahabat Tuhan. So Jesus make a great commitment to us Jadi Yesus itu membuat komitmen yang besar bagi kita. and a great sacrifice. Dan pengorbanan yang besar. So likewise, Jadi seperti itu. so you want to build a great friendship, Kalau kita mau melakukan suatu persahabatan yang baik, so require commitment, maka kita memerlukan suatu komitmen involve great risk, dan kita harus boleh terlibat di dalam risiko. means God have to be in it Yang berarti Tuhan ada di dalamnya and love have to be in there. dan kasih juga ada di dalamnya. So God is looking for community Jadi Tuhan mencari masyarakat, of friends pertemanan like that seperti itu in the church. di dalam So I gereja. pray today Jadi saya berdoa hari ini, that many of us, banyak dari kita, at least setidaknya we build one or two really great friendship kita membangun satu atau dua persahabatan in yang our baik life. di dalam hidup kita. Because God doesn't want us to walk alone. Karena Tuhan tidak maukan kita berjalan sendiri. We need one another. Kita membutuhkan satu sama lain. Amen. Amin. So can we pray Jadi mari kita bersatu di dalam right doa. now? Pada saat sekarang Surrender ini your heart to kita Jesus. serahkan hati kita kepada Lift Tuhan up your Yesus. hand. Kita angkat Father, tangan in kita. Jesus' name, Tuhan Yesus Kristus, I commit saya berkomit this community of appointed church masyarakat yang ada di dalam appointed gereja into ini. your hand. Saya serahkan ke dalam Lord, I tangan. pray Tuhan, saya berdoa that your many bahwa great Engkau, friendship bahwa banyak persahabatan will build akan terbangun among the community here. di antara kumpulan yang ada di sini. They be able to be support one another Sehingga mereka boleh saling menyokong satu sama in lain all time, di dalam setiap masa. good or bad. Baik itu baik ataupun buruk. Lord, they be able to speak the truth, Tuhan, kami mau memperkatakan kebenaran-Mu to be transparent, untuk menjadi terbuka accountability, dan bertanggung jawab and loyal dan setia to one another. satu sama lain. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus, Lord, I pray for your people right now. Tuhan, saya berdoa untuk umat-Mu pada saat sekarang ini. Raise up your people. Bangkitkanlah umat-Mu, Build them strong. bangunlah mereka supaya We mereka will have a kuat, strong community supaya kami mempunyai komite with yang one kuat another. dengan satu sama In lain. the name of Jesus Di Christ. dalam nama Yesus During Kristus, this time, God, pada masa ini ya we need Tuhan, one another kami membutuhkan to satu sama support lain one another. untuk saling menyokong satu sama We are lain. not walking alone, Lord. Kami tidak akan berjalan sendiri And Tuhan, we know that you are with us. karena kami tahu Engkau beserta dengan And kami, also you bring this family appointed together with us. dan juga Engkau memberikan keluarga Lord, kontak we ini kepada were kami, willing to share sehingga kami boleh saling berbagi our burden with one another. beban kami satu sama lain. And we want to build a true friendship. Dan kami juga mau membangun persahabatan yang In baik. Jesus' name, Di dalam nama Yesus, every barrier, setiap tempat, every stumbling block, setiap masalah yang ada, every fear, segala of ketakutan, transparency, segala ketakutan akan keterbukaan. I break that in Jesus' name. Saya patahkan di dalam nama Lord, there will Yesus. be real true friendship building one another. Tuhan, biarlah kami boleh membangun persahabatan yang baik di antara kami. Among us, oh Lord, we will see Di antara kami ya Tuhan, kami boleh melihat many banyak dari kami will rise up akan dibangkitkan and be strong dan dikuatkan and build for your kingdom. dan dibangun untuk In membangun Jesus' name I kerajaan. pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amen. Amin. Amen. Amin. Today, Hari ini, if you do not know Jesus, jika kamu masih belum mengenal Tuhan as I just Yesus, mentioned, seperti yang tadi saya Jesus said, He katakan, said, I no longer call you servant. Yesus berkata, aku tidak memanggilmu lagi He sebagai said, hamba, I call you friend. tapi aku memanggilmu sebagai So sahabat. Jesus wants to be your friend. Jadi Yesus itu mau kamu menjadi If you temannya. do not know Jesus, Jika engkau belum mengenal if Tuhan you're Yesus, far away from Jesus, kamu menjauh dari Tuhan Yesus, now is about time ini sekarang saatnya to come back and invite Jesus into your life, kamu datang kembali dan mengundang Yesus ke dalam hidupmu to make Jesus your friend. untuk membuat Yesus menjadi teman. Once you have Jesus in your life, Pada saat kamu mempunyai Yesus di dalam then you hidupmu, can commit with
one another. maka kamu juga boleh mendedikasikan dirimu satu sama Pray lain. this prayer together with me. Mari kita berdoa From bersama-sama your heart. dari dalam hati kita Say, Dear Lord Jesus, dan berkata, ya Tuhan Yesus, I'm lost without you. saya terhilang tanpamu. I need you, Jesus, Saya membutuhkanmu Yesus to come into my life. untuk datang masuk ke dalam hidup saya. And I thank you, Jesus, Dan saya bersyukur ya Tuhan Yesus, to take away all my sin. Engkau sudah mengangkat segala dosaku. And right now, Dan pada saat ini, I receive your salvation, saya menerima kuasa your keselamatanmu, healing, penyembuhanmu, and your peace dan damai sejahteramu in my life. di dalam hidup saya. I thank you, Jesus, Saya berterima kasih for Tuhan Yesus answer my prayer. karena menjawab doa saya. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus, I pray. saya berdoa. Amen. Amin. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih, Hallelujah. Yesus. Amen. So just to let you all know, Nah, jadi saya hendak memberitahu, now we are in phase 2, Johor State. sekarang kita sudah masuk ke dalam fase yang kedua di Johor. We just see another 1 or 2 weeks, we just see how the situation of COVID-19. Dan kita akan melihat di dalam 1-2 minggu ini, If the infection keep going down, bila kes jangkitan menurun, and then we might open up for physical service. maka kita akan membuka kembali ibadah kita. But according to the SOP, Tetapi menurut SOP yang ada, only those who are completed the vaccination hanya mereka yang sudah lengkap vaksinasi only can come. yang boleh datang. So if you haven't vaccinated, Jika kamu belum divaksinasi, quickly sign up and go for vaccination. cepatlah kita mendaftar dan kita pergi vaksin. Yeah, I can't wait. Saya tidak boleh menunggu lagi. Because it's been too long, we haven't seen each other physical. Karena sudah terlalu lama kita tidak bertemu. It's very different service without you're there. Sungguh berbeda juga jika tidak ada semuanya di sini. So we pray that we'll be able to come Jadi saya berdoa bahwa kita semua boleh balik kembali and worship Jesus together. bersama-sama untuk menyembah Tuhan Physically. Yesus secara fisikal. Amen. Amin. So God bless you. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Thank you for coming online today. Terima kasih untuk hadir di dalam talian online ini. May the Lord be with you all, Dan biarlah kita semua. and may the peace of God be with you. Dan damai sejahtera Tuhan ada beserta dengan kita. See you next week. Sampai jumpa minggu hadapan.